Tapi saya percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita tetap bisa bersama-sama. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari saya undang Anda sekalian untuk kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari siapkan hati Anda, kita memuji Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya Kau yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kami tangguh di dalam Yesus yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kau Allah yang ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Dan kami tetap percaya, tetap percaya. Percaya dalam kondisi apapun, Tuhan adalah Tuhan yang setia dalam hidup kami. Biar sore hari ini kami boleh tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dimanapun jemaatmu berada, di rumah, dimanapun sudah mendengar. Kami sama-sama siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap puji Tuhan katakan sama-sama haleluya, amin. Yes, haleluya. Jemaat, mari siap sama-sama memuji Tuhan Allah kita. Mari siap-siap bersorak-sorai, mari katakan stop firman Tuhan yang terangi jalanku. Firman terangi jalan kami Tuhan. Firman terangi jalan
kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan pada minggu ini untuk setiap kami berdoa, Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau urapi Tuhan, dan biarkan Kau pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi penyalur berkat Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkatalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat EGC yang saya kasihi. Saya berdoa agar setiap Anda disegarkan dari pujian dan penyembahan. Saya percaya hadirat Tuhan, Roh Kudus bisa menjamah dimanapun Anda berada. Dan hari ini kita akan share firman Tuhan, ibadah kita streaming pertama. Dan mari siapkan hati kita benar-benar simak firman Tuhan dengan luar biasa. Karena ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan, apa yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini. Ada sebuah kata yang beberapa minggu ini Tuhan taruh di hati saya. Kata yang sangat berhubungan erat dengan keadaan kita hari ini. Keadaan di mana kita saling menjaga jarak, di mana yang biasanya kita bisa ketemu di luar, sekarang hari-hari ini kita mulai ada di rumah. Dan saya percaya kata ini akan jadi berkat kita. Kata ini adalah Selah. Kalau Anda dapatin di Alkitab Anda, khususnya kitab Mazmur, Anda akan banyak menemukan kata Selah. Jadi ya, ini akan saya bagi dalam topik beberapa minggu ke depan. Kata ini sangat memberkati dan menguatkan saya di masa-masa seperti ini. Dan saya rindu ini juga memberkati Anda. Dalam kitab Mazmur, khususnya pasal 39, kata Selah akan Anda jumpai sebanyak 71 kali. Dan dalam kitab yang lain, pasal yang lain juga ada. So, ada beberapa arti yang saya mau share hari ini. Apa arti dari kata Selah? Ada beberapa arti, tapi hari ini kita akan bahas satu. Arti yang pertama, kata Selah yaitu sebuah perhentian sejenak atau merenungkan. Atau dalam bahasa Indonesianya diartikan jeda. Ya. Dan bila Anda jumpai kata ini di Alkitab, maka Anda cukup diam sejenak tanpa harus dibaca. Dan bukankah ini juga cocok dalam kondisi kita hari-hari ini? Dalam hari-hari ini seakan-akan kita dipaksa untuk berhenti sejenak dari semua aktivitas kita. Dan kita mulai merenungkan. Kita punya banyak waktu untuk merenungkan. Apa yang perlu kita renungkan? Mari saya ajak setiap kita. Ketika saya menemukan kata ini, ketika Tuhan taruh di hati ini kata ini, kata untuk berhenti sejenak dan merenungkan. Saya mau ajak setiap kita untuk merenungkan satu hal. Ketika saya menjumpai kata ini dan Tuhan taruh, ini yang saya renungkan. Yang saya renungkan sebenarnya siapa kita? Bapak Ibu, siapa saya bukan dilihat dan ditentukan dari apa yang saya pakai. Bukan apa yang saya sudah punya. Atau bahkan bukan dari apa yang sudah Anda lakukan atau hasilkan dari hidup ini. Tapi siapa kita yang sebenarnya, yaitu ini. Apa sih sebenarnya maksud dari keberadaan saya? Bahasa yang saya pakai supaya Anda lebih mengena apa panggilanku, my calling, apa maksud Tuhan dengan keberadaanku saat ini. Saya percaya, mari kita merenungkan satu hal ini. Waktu-waktu ini kita gunakan untuk selah, untuk merenungkan sejenak, berhenti dari aktivitas kita untuk merenungkan sebenarnya siapa aku. Apa maksud Tuhan dengan keberadaanku hari ini, saat ini. Saya sangat percaya bahwa tidak ada satu kebetulan dalam Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan punya maksud sesuatu ketika Anda berada di suatu tempat, suatu kondisi, dan suatu waktu. Ketika saya merenungkan tentang Michael, keberadaanku, panggilan kita, saya menemukan 3 hal ini, dan ini ayat yang sering akan Anda temukan hari-hari ini. Banyak di post, dan saya percaya ini akan jadi sebuah panggilan kita.
Yang pertama, mari perhatikan Bapak Ibu, yang pertama panggilan Anda dan saya dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah berdoa bagi bangsa ini. Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Aku artinya Tuhan yang tempatkan Anda di tempat ini sekarang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mungkin sudah lama kita nggak berdoa buat bangsa kita. Dan saya percaya hari ini adalah saat yang paling tepat kita berdoa. Karena bangsa Indonesia perlu doa. Bangsa ini lagi terguncang. Di awal tahun kita tahu banyak kota diguncang dengan banjir besar. Saat ini COVID-19, baru kemarin Gunung Merapi erupsi. Kita perlu berdoa buat bangsa ini. Presiden kita, Bapak Jokowi, kita perlu doa. Presiden kita perlu doa. Presiden kita perlu hikmat yang luar biasa supaya menentukan kebijakan yang terbaik buat rakyat. Beliau butuh kekuatan ekstra. Apalagi kalau Anda tahu kemarin beliau sudah kehilangan ibundanya. Beliau butuh doa. Yes. Siapa lagi yang butuh doa kita? Para gembala, pastor, pendeta, pemimpin perlu doa. Para pendeta perlu hikmat dan pertolongan yang dari Tuhan agar mereka tetap dimampukan menuntun jemaat, khususnya di saat-saat seperti ini. Mereka perlu doa. Kotamu perlu doa. Sekitarmu perlu doa. Yes, panggilan kita yang pertama, yaitu ini panggilan Anda dan saya, berdoa bagi mereka. Berdoa bagi bangsa kita. Berdoa buat presiden kita, berdoa buat para pemimpin hamba Tuhan, gembala kita, berdoa buat kota kita, berdoa buat sekitar orang-orang di sekitar kita. Ini panggilan kita yang pertama, berdoa buat mereka. Panggilan kita yang kedua, panggilan kita yang kedua, yaitu berbagi buat sesama manusia. Lukas 10 ayat 36 dan 37 berkata seperti ini. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Anda tahu kisah ini? Ini kisah seorang Samaria yang baik hati, di mana adalah seorang yang turun dari Yerusalem, dia dirampok habis-habisan dan hampir mati. Lalu ada imam lewat, ada Lewi lewat, tapi dibiarkan. Sampai suatu kali ada seorang Samaria yang baik hati yang menampung bahkan merawat orang ini. Dan di akhir kisah ini Yesus berkata gini, siapakah di antara ketiga orang ini, orang Lewi, orang imam, dan Samaria, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya, yaitu orang Samaria. Dan kata Yesus, perhatikan, pergilah dan perbuatlah. Pertanyaannya, siapakah sesama kita? Hari-hari ini kita dihadapkan dengan pilihan membantu diri kita sendiri, keluarga kita, kenalan kita, saudara kita. Atau pilihan yang kedua, di tengah masa-masa seperti ini, kita mulai berpikir juga tentang orang lain yang membutuhkan. Bukan hanya keluarga kita. Siapakah sesama kita manusia? Hari ini saya berkata buat Anda, stop dan berhenti hanya memikirkan diri kita sendiri. COVID-19 ini adalah virus yang hanya kita bisa lawan. Kita putuskan penyebarannya dengan berhenti memikirkan kemauan diri kita sendiri. Kalaupun hari ini Anda di rumah saja, bukan karena hanya kita takut tertular, tapi lebih daripada itu, kita juga tidak mau menulari orang lain. Kita mulai belajar peduli. Tidak hanya berkata lockdown, tapi ketahuilah,
kalau lockdown itu terjadi, maka rakyat dan teman-teman kita yang buruh harian, ekonominya lemah, mereka akan sangat suka kesusahan. Tidak hanya memastikan persediaan kita cukup, tapi mari kita pikirkan apa yang bisa kita bagi untuk orang sekitar kita yang mereka mungkin kesukaran dalam menyediakannya. Mari bantu. Dan inilah yang membuat kami pemimpin EGC minggu kemarin kami memutuskan untuk merumahkan ibadah kita lebih awal. Karena memang seharusnya murid Kristus kitalah yang merespon pertama kebutuhan Indonesia, kebutuhan orang lain lewat anjuran pemerintah. So, saya mengundang kita, mari berhenti saling menyalahkan, tapi mari bersatu melakukan apa yang Anda dan saya bisa untuk orang lain. Saya sangat bersuka cita di tengah-tengah krisis seperti ini. Saya tahu Anda juga membutuhkan, di tengah-tengah Anda juga membutuhkan, tapi masih banyak anak-anak Tuhan yang memikirkan orang lain. Contoh di EGC, ada orang-orang yang membagikan masker untuk jemaat EGC. Ada orang yang buat hand sanitizer, anak Tuhan buat hand sanitizer murah, bisa dibagikan. Dari gereja akan membagikan ke depan untuk jemaat. Dan saya percaya masih ada banyak lagi yang akan menyusul. Saya percaya corona bukan hanya berkata tentang virus, tapi ini bisa kita lawan kalau kita bersatu dan saling menunjukkan kepedulian. Saya percaya bersama kita bisa melawan COVID-19. Siapakah sesama kita? Mari berhenti berpikir tentang diri sendiri. Mari coba lihat sekeliling. Dan mari bekerja, buktikan apa yang Anda bisa lakukan di tengah Anda juga membutuhkan. Mari belajar. Itu panggilan kita yang kedua. Panggilan kita yang terakhir, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya, mari gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak persekutuan kita dengan Tuhan. Ambil waktu-waktu yang benar-benar hanya untuk menyembah dan bersekutu dengan Tuhan, tanpa diinterupsi, tanpa diganggu kegiatan dan kebutuhan orang lain. Karena seringkali persekutuan kita diganggu oleh apa? Karena kita terlalu banyak memikirkan untuk berkat, untuk kita, bisnis kita. Kita datang ke Tuhan, tapi kita datang sambil diri Tuhan berkati toko. Fokus kita bukan benar-benar sembah Tuhan. Kita bingung dengan sosmed kita, sehingga seringkali kegiatan doa kita, menyembah kita terhalang oleh itu. Kita seringkali terganggu dengan anak-anak, mungkin dengan pasanganmu, atau bahkan dengan hobi kita. Tapi saya percaya hari-hari ini akan ada banyak waktu yang bisa kau sediakan untuk kembali menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya percaya Anda tidak akan pernah kekurangan hari-hari ini soal waktu. Kau tidak akan pernah kehabisan energi juga hari-hari ini. Dan semua kebisingan hidup sehari-hari tidak akan pernah mengganggumu lagi. Yes, karena ini adalah waktunya setelah berhenti sejenak. Bukankah ketika Anda berhenti semua dari kondisi hari-hari ini, Anda terlalu banyak punya waktu. Dan mari di waktu-waktu ini, mari kita gunakan untuk benar-benar bahwa hati kita nyembah Tuhan, puji Tuhan, tanpa diganggu oleh apapun. Ya, panggilan juga ketiga adalah untuk menyembah Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ayat Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kapan? Sekarang. Kapan? Hari-hari. Apa yang akan datang? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Penyembah-penyembah yang benar-benar menyembah Tuhan. Enggak datang lagi dengan karena kita punya kebutuhan, tapi menyembah Tuhan karena kita benar-benar mau dekatkan dengan Tuhan. Kita enggak akan menanggapi semua hari-hari ini. Waktunya Anda bangun kembali mesbah doa, mesbah keluarga. Saya percaya 3 calling ini yang hari-hari ini saya akan kerjakan di waktu selang
Mari renungkan kembali di waktu sela ini, di waktu dimana mulai kegiatan kita harus turun semuanya. Kita mungkin berbanyak waktu di rumah. Saya percaya waktu Anda tidak pernah bisa terbuang sia-sia, justru karena Tuhan mau Anda mengerjakan. Tuhan mau Anda merenungkan panggilan berdoa buat bangsa, berbagi buat sesama kita, dan panggilan untuk selalu menyembah Tuhan. Saya berdoa biar pesan Tuhan minggu ini bisa menjamah hatimu dimanapun mau berada. Mari tutup matamu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada hari ini di rumah kami masing-masing, jika kami mendengar firman ini, bahwa Tuhan mau kami berhenti sejenak untuk merenungkan panggilan kami. Kami punya panggilan untuk berdoa buat bangsa, buat presiden, buat gembala kami, buat kota kami, buat orang-orang sekitar kami. Kami mau berdoa untuk mereka, kami mau mulai berdoa, mereka perlu doa kami. Kami percaya juga panggilan kami bukan hanya berdiam untuk mementingkan supaya kami hanya selamat, tapi supaya kami bisa berbagi buat sesama kami. Makanya Tuhan perintahkan pergi dan lakukan itu. Dan biar hari-hari ini kami berhenti hanya memikirkan diri kami, tapi kami mau belajar memikirkan keadaan orang lain juga. Kami mau berbagi dari apa yang kami punya. Tidak peduli seberapa banyak, tapi yang penting kami mau berbagi Tuhan. Yang terakhir, kami percaya di waktu-waktu sela ini, waktu-waktu jeda, waktu-waktu perhentian, kami punya banyak waktu, energi kami punya banyak, dan hidup kami mulai tertutup dari kebisingan-kebisingan yang lain. Artinya calling kami kepada Tuhan, nyembah Tuhan, penyembah benar itu akan ada hari-hari. Buat kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami percaya setelah kami akan berdoa syafaat. Kami percaya Tuhan, ini waktu kami berdoa buat bangsa kami. Ini waktu kami berdoa buat orang-orang sekitar yang kami pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saat ini kita akan respon dengan berdoa syafaat bersama-sama. 1. Kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, khususnya kota Surabaya. 2. Kita akan berdoa syafaat untuk semua gereja-gereja di Indonesia. 3. Kita juga akan berdoa untuk tenaga medis, para dokter, para perawat. Yang terakhir, saya akan berdoa untuk kesejahteraan dan kesehatan jemaat Regeneration Church. Saya akan pimpin doa syafaat dari tempat ini, dan jemaat juga berdoa di rumah masing-masing dengan sungguh-sungguh, dan katakan amin bila setuju dengan saya. Mari siapkan hati dan kita mulai berdoa syafaat. Kita mulai berdoa. Bapa Allah kami dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa sepakat, seia sekata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, khususnya kota Surabaya. Kami berdoa mohon Tuhan berkati Bapak Jokowi dan sejajar kabinet yang dipimpin oleh beliau, kesehatan, keselamatan, dan hikmat kepada beliau, sehingga bisa memimpin negara ini dengan segalanya yang tepat. Terpujilah Engkau Bapa, sehingga Bapa, apa yang sudah disepakati sungguh-sungguh yang dari Engkau. Bapa, agar pemerintahan kita bisa memberikan solusi jalan keluar untuk virus corona ini. Kami juga berdoa bersama untuk
Kota Surabaya yang dipimpin oleh Bu Risma. Berikan beliau hikmat-Mu untuk Tuhan mendapat cara-cara yang efisien, cara-cara yang sungguh-sungguh yang terbaik bagi rakyat Indonesia Surabaya. Tuhan, kami juga berdoa bagi rakyat Indonesia bisa mentaati apa yang sudah sepakat yang diberikan pada kami. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu turun, bahkan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami ini semuanya tetap bisa Tuhan dapat hikmat yang dari Engkau yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Kau satukan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk bisa Tuhan memberi juga domba-domba yang Kau percayai, sehingga kami juga mau taat melakukan berdiam diri di rumah. Tuhan, Kau juga gerakkan kami anak-anak Tuhan. Kami tahu banyak biaya yang akan dibutuhkan oleh negara untuk mengatasi semuanya ini. Berikan kami hati yang murah untuk bisa memberikan yang terbaik bagi negara kami. Bapa, kami juga percaya hamba-hamba-Mu juga bisa Tuhan mengayomi domba-dombanya, bahkan memberi pengarah-pengarahan untuk Tuhan, cara-cara untuk mengatasi gimana untuk menjaga kesehatan menghadapi corona virus ini. Bapak, kami mengucapkan terima kasih pada Engkau bahwa saat ini kami juga berdoa untuk para medis, para dokter, dan para perawat dan keluarganya. Berikan mereka hati yang tulus, hati yang teguh untuk Tuhan, berani untuk melayani pasien-pasien. Tuhan, kami percaya Kau akan berikan mereka semuanya tercukupi kesehatan, keselamatan, dan hikmat-Mu, sehingga Bapa, mereka dengan maksimal bisa melayani untuk pasien-pasien yang terkena virus corona. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat GPI Regeneration. Tuhan, berikan kami bisa punya mezbah doa di dalam keluarga masing-masing. Bahkan iman-iman bisa memimpin keluarganya sama-sama berdoa. Seperti kami juga himpun di rumah-Mu. Bapa, kami khusus juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini semuanya harus membutuhkan kebutuhan hidup, setiap hari harus bekerja. Berikan kekuatan yang ekstra, berikan Tuhan hikmat-Mu, berikan Tuhan percaya bahwa semuanya Kau berkati. Tuhan, Kau akan kirim burung gagak untuk memberkati anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan, yang tidak terpikirkan jalan keluar untuk tetap mendapat berkat untuk hidup keluarganya. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga percaya pelindungan Engkau nyata di dalam hidup kami bagi anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau dan percaya pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari tengahkan tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Berkat Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang saya jadi bagian ini kita, karena kita juga keturunan Abraham.
cinta kasih dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan Tuhan Roh Kudus yang selalu membimbing kita, melindungi kita, dan menarik kita ke baik jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya dan sudah terima kasih sama-sama. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.